warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para mustami'in, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini saya Al-Fakir akan melanjutkan materi yang pernah Al-Fakir sampaikan dengan judul Refleksi Puasa dalam meningkatkan responsibilitas individu menurut pandangan Syekh Muhammad Jamaluddin Al-Qasami Ad-Dimashqi. Adapun refleksi puasa dalam meningkatkan responsibilitas individu yang kedua, yaitu puasa dapat menjadikan pribadi seorang muslim selalu menjaga lisannya. Syekh Muhammad Jamaluddin Al-Qasami Ad-Dimashqi melalui puasa dapat membentuk responsibilitas individu dengan menyatakan di dalam salah satu kitabnya Mau'izatul Mu'minin, hibdul lisani anil hadayani wal kadhib wal ghibah wal namimah wal fuhshi wal jafa wal khusumah wal mira, yang artinya kita harus menjaga lisan dari pembicara yang tidak berguna, berbohong, gosip, mengadu domba, berkata kotor, pertengkaran ataupun perselisihan. Lisan merupakan salah satu nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Lisan merupakan anggota badan manusia yang cukup kecil jika dibandingkan anggota badan yang lainnya. Akan tetapi, lisan dapat menyebabkan pemiliknya ditetapkan sebagai penduduk surga, atau bahkan dapat menyebabkan pemiliknya dilempar ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Pepatah telah mengatakan, lidah itu tidak bertulang. Pepatah ini mempunyai adigium bahwa lisan itu mudah sekali untuk mengeluarkan kata-kata yang bisa membuat orang lain tersinggung, marah, bahkan bisa terhina. Lisan juga merupakan indera tubuh manusia yang harus dikendalikan. Salah satu untuk mengendalikan lisan adalah dengan cara berpuasa, karena lisan merupakan monitor dari akal dan hati seseorang. Jika hati atau akal seseorang tidak baik, maka bisa terlihat atau tergambar pada lisan seseorang. Sebaliknya, jika akal dan hati seseorang baik, maka juga terlihat atau tergambar baik dari cara berbicaranya. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Imam Al-Ghazali dalam salah satu kitabnya, yaitu Bidayatul Hidayah, wala unsura ala batiniha ila ba'dal wuqufi ala zahiriha, yang artinya tidak akan ketahuan inti dari suatu ibadah kecuali setelah mengetahui lahiriah dari suatu ibadah tersebut. Kita juga tidak akan bisa mengetahui hati seseorang itu baik atau buruk, tapi bisa dilihat baik dan buruknya jika sudah tergambar pada zahirnya, yaitu berupa perkataan ataupun lisannya seseorang tersebut. Pada zaman modern seperti ini, lisan bisa membuat kehancuran di atas permukaan bumi ini melalui fitnah, menebar kebencian, gosip, ghibah, adu domba, dan lain sebagainya. Bisa mengakibatkan perpecahan antara negara, antar suku, antar agama, bahkan juga seperti yang kita lihat sekarang ini terjadinya perpecahan sesama agama itu sendiri. Isu sara sudah menjadi merajalela, seakan-akan menjadi menu sarapan pagi. Agama dijadikan senjata untuk memecah belah persatuan demi mencapai kemenangan serta kepentingan pribadi serta golongan. Akibat dari lisan juga bisa menyeret seseorang masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Aktsaru ma ayyudkhilan nasa an-nara al-fammu wal farju", yang artinya kebanyakan manusia yang akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala akibat dari perbuatan lisan dan farjinya. Adapun pesan yang ingin disampaikan oleh Syekh Muhammad Jamaluddin Al-Qasami Ad-Dimashqi dari menjaga lisan, yaitu yang pertama, menjaga lisan akan mendapatkan keutamaan dalam melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW berpesan, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik ataupun diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis ini jelaslah bahwa barometer keimanan seseorang bisa diukur sejauh mana dia menjaga lisannya. Karena keimanan seseorang akan memunculkan buah zikir pada lisannya. Dari zikir tersebut sehingga mengakibatkan seseorang akan selalu menjaga lisan dari perkataan-perkataan kotor atau perkataan yang tidak memberikan makna.
Lisan orang yang beriman selalu membasahi lisannya untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lisan tersebut tidak akan rela jika digunakan untuk perkataan-perkataan yang kotor. Dan orang muslim yang selalu menjaga lisannya, maka akan terjadi chemistry antara lisan, akal dan hatinya. Adapun pesan yang ingin disampaikan oleh Syekh Muhammad Jamaluddin Al-Qasami Ad-Dimashqi yang kedua dari menjaga lisan, yaitu orang yang menjaga lisannya akan menjadi orang yang memiliki kedudukan dalam agamanya. Lisan merupakan mutiara bagi orang yang beriman. Semakin sedikit seseorang berbohong, maka semakin dekat dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dekat dia dengan Allah, maka semakin mudah baginya untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang akan menjadikan dia mendapatkan kedudukan dalam agamanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, yang artinya niscaya Allah akan meninggikan derajatnya orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam suatu hadis lain dari Abu Musa Al-Asy'ari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang orang yang paling utama dari orang-orang Islam, beliau menjawab, orang Islam yang paling utama adalah orang-orang lain selamat dari kejahatan tangan dan lisannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadirin pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, melalui momen puasa ini, marilah kita menjaga kualitas puasa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu menjaga lisan kita. Kita basahilah lisan kita dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian sedikit ilmu yang bisa sampaikan. Ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.